Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi AIK 5. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan. Memaparkan bab 1, pernikahan. Pengertian pernikahan. Nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu. Dalam syariat Islam, nikah diartikan sebagai bertemu, sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Kita masuk ke B. Sudah jelas tentang pengertian pernikahan. Kita masuk di hukum-hukum nikah. Hukum-hukum nikah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran, dalam diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kita dari hadis. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk di C. Syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah ada beberapa bagian, yaitu rukun nikah dan syarat nikah. Rukun nikah itu meliputi yang pertama calon suami, calon istri, wali, ijab kabul, dan 2 orang saksi. Adapun syarat nikah, yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Yang ketiga, ijab kabul. Yang ketiga, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Kita masuk di fase D. Tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama itu memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan dalam Quran surah Asy-Syariat 49. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga, melanjutkan keturunan yang saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di bab 2, kewarisan. A. Pengertian tentang kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Kita masuk di dasar-dasar kewarisan. B. Dasar hukum kewarisan terbagi menjadi tiga surah. Yang pertama itu surah An-Nisa ayat 12 dan surah An-Nisa ayat 1 sampai 11 dan surah An-Nisa ayat 12. Dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita masuk di pewaris dan ahli waris. Pewaris dan ahli waris. Kita paparkan pertama, yaitu pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. 2. Ahli waris. Anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Suami atau istri sudah mendapatkan harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga ada anak istri. Kita lanjut lagi ke bab 3 tentang wasiat. Teman-teman pernah mendengar apa itu wasiat?
Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang wasiat. Wasiat adalah pesan atau perintah yang dititipkan seseorang kepada orang lain melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Kita masuk di dasar hukum wasiat. Adapun dasar hukum wasiat Al-Quran, yang artinya Al-Quran, pewaris itu terjadi atau setelah dilaksanakan wasiat yang ia buat atau setelah pelunasan utang. Quran surah An-Nisa ayat 11. Hadis, kita masuk di hadis itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Quran hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ahmad. C. Kita masuk di fase C, yang berhak menerima wasiat. Yang pertama itu, yang berhak menerima wasiat itu, yang pertama itu bukan ahli waris, orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Yang ketiga, orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, kita masih di fase keempat, hibah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian hibah. Hibah adalah pengertian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan sesama pemberi hibah masa hidup. Adapun pengertian hibah secara etimologi, yaitu hibah berasal dari kata wahaba yang artinya memberi suatu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Dan adapun saya dengar tentang pengertian hibah secara terminologi, yaitu secara istilah, hibah berarti pemindahan kepemilikan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, dan pemberiannya terjadi selama si pemberi hibah masih hidup. Kita masuk di B, dasar hukum hibah. Dan kita artikan dari Al-Quran dulu tentang hukum hibah. Dan berikanlah kepada keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surah Al-Isra ayat 26. Kita masuk di hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk di C, tentang jenis-jenis hibah. Jenis-jenis hibah itu ada 3. Yang pertama itu hibah umum, yaitu hibah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga tanpa syarat atau ikatan tertentu. Yang kedua itu hibah bersyarat, yaitu muqayyad, hibah yang diberikan dengan ketentuan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Yang ketiga, hibah wajib. Apa itu hibah wajib? Hibah yang diwajibkan oleh hukum syariah dalam keadaan tertentu. Kita masuk di fase D, syarat hukum hibah. Adapun syarat hukum hibah, yaitu syarat hibah yang pertama, pengertian hibah atau wahib. 2, pemberi hibah atau wahib. Yang kedua itu penerima hibah atau mauhub lahu. Yang ketiga itu barang yang dihibahkan atau mauhub. Yang keempat itu ijab kabul.
Adapun hukum hibah, itu hibah hukumnya mubah atau diperbolehkan. Yang ketiga itu hibah juga bisa menjadi wajib ketika ada pihak lain yang harus dipenuhi melalui pemberi nafkah. Yang keempat itu dilarang menarik kendali hibah setelah diberikan. Kita masuk di bab terakhir, bab kelima, yaitu pengertian wakaf. Baik, saya akan membacakan pengertian wakaf. Definisi dari wakaf adalah tindakan hukum secara seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita masuk di B, dasar hukum wakaf, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama itu surah Al-Baqarah. Kalau dari Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah ayat 261 dan surah Al-Hajj ayat 77. Kita masuk di hadis. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk di syarat wakaf. C. Syarat wakaf. Syarat wakaf itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu wakif, maukuf atau harta yang diwakafkan, ijab kabul, dan natsir atau pengelola wakaf. Bab terakhir itu bab 6, Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Pengertian Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan ekonomi. Istilah kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Masuk di fase B, latar belakang Kitab Perjuangan Muhammadiyah terbagi menjadi 3, yaitu sejarah singkat Muhammadiyah, konteks sosial dan politik, dan